Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Fauzi Akbar dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan saya di PT JKW Indonesia Property yang berjudul Strategi Pemasaran pada Penjualan Produk di PT JKW Indonesia Property. Pembahasannya di sini ada 5, yaitu gambaran umum, tinjauan pustaka, tugas-tugas, permasalahan dan solusi, lalu kesimpulan dan saran. Yang pertama, gambaran umum, profil dan sejarah. Profilnya yaitu nama perusahaan PT Jasa Keuangan Indonesia, tanggal berdirinya 1 Januari 2014, beralamat di Ruko Arkadia Galumas, Blok 12A, nomor E30, Desa Sukarja, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Sejarah awalnya yaitu PT Jasa Keuangan Indonesia Group yang sudah mengganti nama menjadi PT Jasa Keuangan Indonesia mulai beroperasional secara mandiri sejak tahun 2014 dengan bisnis utama ekspedisi Angkatan Darat. PT Jasa Keuangan Indonesia merupakan perusahaan yang independen dalam arti bahwa perusahaan bukan merupakan perusahaan yang afiliasi atau bukan merupakan anak perusahaan dari suatu grup, melainkan sebuah perusahaan holding yang bergerak di bidang jasa properti, transportasi, dan distribusi. Tinjauan pustakanya di sini ada manajemen pemasaran, strategi pemasaran, penjualan produk, dan juga produk. Yang pertama di sini ada manajemen. Dalam buku Amirullah yang berjudul Pengantar Manajemen, Stoner menyatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Lalu di sini ada manajemen pemasaran. Menurut dalam buku Priyansah, menurut Kotler dan Armstrong menjelaskan manajemen pemasaran ialah suatu upaya manusia untuk mencapai hasil pertukaran yang diinginkan dan bangun hubungan yang erat dengan konsumen dengan cara menguntungkan bagi perusahaan. Lalu di sini ada strategi pemasaran. Dalam buku Kotler dan Armstrong, strategi pemasaran adalah logika pemasaran di mana perusahaan berharap dapat menciptakan nilai bagi customer dan dapat mencapai hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan. Lalu di sini ada penjualan dari bahasa swasta. Penjualan adalah ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain agar bersedia membeli barang yang ditawarkan. Lalu di sini produk menurut Kotler dan Armstrong merupakan sebagai segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar agar menarik perhatian akuisisi, penggunaan, atau konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan. Lanjut, di sini ada tugas-tugasnya. Di sini saya ada tugas utamanya, yaitu yang pertama melakukan kegiatan sales marketing, menjalankan kegiatan sehari-hari pada saat KP, yaitu seperti sales marketing pada umumnya, menjaga galeri tempat segala promosi dan juga penjualan. Lokasinya ada terbagi dua, yaitu Mahogany dan Centraland. Yang kedua ada membantu sales marketing. Tugas lainnya membantu dalam proses melihat unit yang akan dijual ke customer yang hadir di lokasi. Lalu di sini ada petugas pendukung, yaitu membantu menginput dan merekap absensi dan juga pengeluaran bulanan tempat KP. Lanjut, di sini ada permasalahan dan solusi dalam permasalahan yang ada di tempat KP, yaitu yang pertama, para pekerja tidak mendapatkan fasilitas yang mendukung dari pihak developer yang bekerjasama dengan perusahaan tempat KP ini. Yang kedua, awareness di sosial media masih kurang karena tidak adanya official akun yang aktif, karena hal ini akan berdampak pada tidak bisa menjangkau lebih luas. Yang ketiga, masih minim akan strategi dari para sales untuk menjual produk yang ada. Solusi yang saya berikan solusi yang seharusnya dilakukan adalah pihak perusahaan melakukan audiensi kepada pihak developer dan juga mendesak mereka memberikan fasilitas yang layak agar pekerja bisa bekerja dengan maksimal. Juga untuk permasalahan kedua, pihak perusahaan agaknya terlalu cepat mengatasinya, entah menyewa pekerja sebagai admin atau mengambil pekerja yang ada untuk dijadikan admin dari official akun. Tujuan untuk menjangkau lebih luas lagi pelanggan yang ada. Lalu terakhir ialah dengan mencari supervisor yang baru dan yang terbaik agar bisa membina para sales yang bisa jualan dengan baik. Lalu kesimpulannya di sini, kegiatan yang dilakukan selama kerja praktek dimulai dari tanggal 1 Februari 2021 hingga 30 April 2021 di PT Jasa Keuangan Indonesia, penulis dapat memahami
bagaimana proses jual beli properti, proses administrasi yang ada di perusahaan properti. Bagaimana perhitungan dalam menjual produk yang ada, penulis merupakan tugas tambahan, yaitu maksudnya penulis di sini adalah saya sendiri yang melakukan penjelasan. Tugas tambahan yaitu melakukan perkenalan di lingkungan kerja, membantu administrasi, membantu merekap absen, dan untuk tunjangan para pekerja. Selama pekerja praktek berlangsung, penulis menemukan permasalahan yaitu dalam melakukan penjualan yang masih banyak. Sales atau pekerja ini minim pengalaman dalam hal strategi berjualan, juga perusahaan tersebut tidak memiliki official akun yang aktif bagi perusahaan tersebut. Lalu terakhir permasalahannya ialah dalam pihak developer bekerjasama sebelum melakukan hal maksimal dalam memberikan fasilitas terbaik untuk para sales PT Jasa Keuangan Indonesia. Lalu di sini ada saran yang saya berikan seperti yang sudah saya jelaskan di poin yang solusi. Perusahaan seharusnya melakukan beberapa tindakan cepat untuk mengembangkan kinerja dari para pekerjaan, dan juga bekerja sama sebaik mungkin untuk para klien yang ada agar mendapatkan feedback yang lebih baik. Untuk saran ke lembaga kampus, baiknya pihak kampus memberikan setidaknya beberapa perusahaan yang bisa membuka internship, tujuannya mempermudah bagi mahasiswa mendapatkan KPK-nya. Di sini ada lampiran kegiatan saya dalam kegiatan KP. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan atau hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.